Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembali ke daerah Desa Karasing, Kecamatan Ujulloe, Kabupaten Bulukumba, yang mana yang lalu tepatnya tanggal 28 kami melakukan penyemprotan teknologi agrodaik untuk mengatasi penyakit hama, PBK dan busuk buah. Begitupun juga untuk memperbaiki batang ini semua, ini sudah mati. Itulah kami pembuktian kepada masyarakat. Jadi bukannya hanya bercerita, tetapi betul-betul kita memperlihatkan hasilnya yang ada di wilayah ini. Kita bersama-sama melihat hasil bagaimana memperbaiki tanaman coklat kita yang selama ini keluhannya membatu, kemudian busuk buah, itulah keluhan petani. Dan ini keluhan bukan di kemalasan petani, tapi memang keadaan yang begitu di seluruh Indonesia. Di sini dapat saya katakan, permisi bagi, ini saya katakan bahwa kalau disemprot dengan baik sampai 1 bulan, ini belum ada 1 bulan. Ini baru hanya 3 minggu ya karengnya, 2 minggu ya. Nah, ini kita lihat lumutnya ini kan sudah mulai gugur. Ya, dia sudah mulai gugur. Nanti ini akan kering. Jadi walaupun nanti bagaimana Bapak mengatakan saya semprot, tapi tidak disemprot, saya tahu. Kalau di sini masuk di sini, saya katakan di sini sudah digunakan, saya bisa buka baju. Di coklat itu, di kebun coklat pada umumnya banyak menyangkut masalah nyamuk, ya. Di sini Bapak bisa rasakan ada nggak nyamuk 1 ekor? Tidak ada. Jadi kalau saya masuk di kebun coklat, saya biasanya buka baju malah menguji benar nggak digunakan ini atau tidak. Begitu loh Pak. Dan kemudian itu ini karena nggak ada, hanya langsung saya sampaikan beliau yang penting semprot, nggak ada mengarahkan bagaimana cara menyemprot yang baik. Tetapi ini sudah nyata, ini lumutnya sudah mati. Ya kan Pak ya? Ini sudah mati. Kemudian ini nantinya ini akan mati, ini akan merah. Ini ditarik-tarik begini aja udah terkupas. Tapi membutuhkan waktu. Ya, jadi dia nanti dengan alam tidak dikeruk-keruk, tapi dia mati sendiri. Ini kita udah lihat, sudah banyak. Ini lumut sudah tidak, tadinya penuh. Ini. Nah, sekarang keluhan Bapak saja dulu. Nanti saya sebentar. Kalau Bapak bertanya tentang buah, kalau habis disemprot, iya kan Pak ya? Pasti bertanya tentang buah. Bapak lihat ini, berapa banyak buah yang tumbuh? Ini 1 titik aja ini sudah berapa bunganya yang keluar. Padahal kalau coklat itu kakao adalah nanti pada bulan 11 Pak ya, keluar buahnya sampai bulan 4 panen. Ya enggak? Tapi ini Bapak bisa lihat. Karena ini hasil penyemprotan yang ada di bawah buah. Jadi nanti buah ini penuh, insya Allah. Dan kemudian ini cepat tua. Begitu loh Pak. Ini cepat tua. Jadi mungkin Bapak biasanya yang begini Pak, belum tua ini apa? Belum bisa dipanen. Bapak bisa melihat bunganya, sudah mulai tumbuh bunga kan Pak ya? Sudah tumbuh bunga. Ini kan masih muda sekali. Tapi ini udah berisi. Ini udah berisi. Sudah berisi. Iya. Padahal ini biasanya kalau belum memakai teknologi agrodaik ini kan tidak ada isi Pak ya, masih. Ini udah berisi. Jadi ini paling 2 minggu sudah berisi penuh. Padahal ini baru 2 minggu. Padahal ini dalam teorinya ini belum ada isinya. Ya kan Pak ya? Ini isinya. Ini di dalam. Inilah. Jadi ini agrodaik ini mempercepat tua. Jadi ini 2 minggu sudah. Padahal ini masih berbulan-bulan sebenarnya. Udah lihat hasil dari itu. Oke. Terus tolong belah. Ini kita buka semua yang masih muda sekali, yang dianggap tidak ada isi. Ya, ini begitu cepatnya Pak produksinya. Ini isi. Ya, enggak rusak Pak. Kalau asalkan habis disemprot. Itu. Ini tinggal menunggu posisi. Ini buah tidak ada yang kena kan Pak? Ini tidak ada yang kena. Ini dia ya, ini dia jadi tinggal menunggu isi Pak. Ini ya ada isi, ini lepas.
Jadi ini PBK-nya. Ya, itu. Ya, ini PBK-nya. Tapi dia tidak mengganggu buah. Padahal ini baru 15 hari habis disemprot. Iya kan Pak ya? Diambil. Anu Dek, yang muda-muda Dek. Iya. Ini apa ndak bentuknya? Tidak Pak, tidak. Tidak rusak ini. Ini masih muda sekali, belum ada isi. Ini kan baru 2 minggu. Jadi proses ini akan lepas. Karena ini Bapak harus tahu cara melihatnya. Apabila ini licin, berarti sudah selesai. Bagus. Apabila di dalam itu licin, berarti sudah jalan makanan. Udah, iya. Udah licin. Ini coba. Jadi kita ambil, ini minta tolong Pak dibelah lagi Pak. Itu sudah terkena. Ini tidak ada. Padahal ini kan belum tua Pak ya. Ini udah tua. Iya. Ini Bapak bisa buka isinya. Karena ini apabila ini udah licin, berarti makanan sudah masuk ke dalamnya. Ini Pak anunya. Tetapi kalau ini kering, pasti membatu. Ini langsung aja ini. Padahal ini belum saatnya untuk panen. Bapak bisa kupas Pak buahnya. Lihat isinya di dalam. Jadi itu aja Pak anunya. Jadi agrodaik ini apabila ini terkena ke dalam, maka makanan dapat masuk. Coba Bapak lihat PBK-nya. Bapak lihat PBK-nya ini kan udah masuk. Bapak ini Pak Bayu, ini PBK-nya inilah perusaknya di dalam. Ini Pak perusaknya. Tapi begitu kena disemprot 2 minggu yang lalu mati. Bukan di luar kulit tidak berubah. Tetapi yang berubah adalah isi. Ini di dalam. Ini yang terjadi Ini yang terjadi. Jadi kalau udah kena kayak gini Pak, menunggu proses waktu, maka tidak ada lagi isi. Ada isi hanya paling 5 biji di dalam. Nah ini sekarang inilah PBK-nya. Sekarang saya buka dari yang dianggap membatu. Coba lihat Pak. Saya tarikkan ke sini. Ini langsung lepas. Membatunya berada di sini. Hama. Jadi dari sini. Ini di dalam. Ini masuknya. Oh iya. Begitu lubangnya masuk. Nah inilah kalau diracun hanya tumbuhnya diracun hanya di luar, enggak masuk ke dalam. Kalau agrodaik ini diracun di sini masuk ke dalam. Di dalam inilah memperbaiki yang ada di sini namanya plasenta. Makanan masuklah lewat di sini. Masuknya di sini maka sehat dia kembali. Jadi yang ada penyakit ini. Gitu loh Pak. Nah sekarang pertanyaan, kenapa saya berani mengatakan bahwa memang ini dipakai? Ini kentara, mati semua lumut. Mati lumut. Ya kan? Nah, lumut. Nah, mau melihat buah, di bawah buah. Apakah ini enggak ada mempengaruhi bahwa Bapak tadi bertanya bagaimana tentang buahnya? Waktu kita tadi di rumah bicara teorinya, kita memperlihatkan buahnya. Buahnya yang sudah mulai muncul. 1, itu 2 di bawah. Ini nanti sampai di tanah buah ini. Cuma pada waktu disemprot ini kami tidak mengajarin, hanya memberikan 1 kilo. Silakan semprot, yang penting kena. 100 gram. Ini 100 gram, 5 sendok. 5 sendok 100 gram. Berarti 1 tank ini harganya adalah 10.000. Karena 1 kilo sama dengan 10 tangki. Iya, 100.000. Berarti kalau 1 tank ini harganya hanya 10.000. Kalau pupuk cair nggak ada yang harga 10.000. Ini 1 kilo 10 tangki. Nah, berarti ini 10.000. Ini bagaimana caranya? Ini berapa bisa ditangkikan ini? Bisa sampai 7 pohon atau 6 pohon atau 5 pohon. Berapa harganya kalau 1 pohon berarti 10.000. 10.000 ya Pak ya, 10.000 dibagi 7 pohon berarti hanya Rp1.428 per pohon. Ya Pak ya, per pohon. Kalau ini menghasilkan 70 sampai 90, yakinkan bahwa itu 2 kilo paling kurang. 2 kilo harga coklat itu sama dengan kalau kurang lebih lah 25.000 1 kilo berarti 50.000. 50.000 dikurangi 1.400 berarti masih ada 48.000.
kurang lebih dalam 1 pohon keuntungan Bapak. Ingat itu. Bagaimana cara penyemprotannya? Cukup disemprot dengan gini. Ya, sudah selesai. Ya, bagaimana penyemprotannya? Jarak dari sini. Enggak, cukup di situ aja. Iya. Kalau habis ini, yang penting ini, ya, ini ke atas. Harus kena semua. Nah, harus kena semua. Di mana lagi ada buah? Tolong Pak Tabe, Pak. Ini tidak ada beracun Pak ya, tadi saya minum. Minuman rakyat ini. Iya, coba ini Pak. Bapak lihat semua cara penyemprotannya. Ini, nah, harus kena buah Pak ya, tidak boleh tidak, harus buah kena. Nah, nah, itu dari jauh aja Bapak kenakan. Ini tidak ada racun Pak, ini sampai ke atas Pak. Oke, 1 menit. Ya, oke, ini lagi. Kita panonya lagi 1 menit juga. Pano tidak akan keluar buah kalau ada pano karena ini namanya jamur. Ini 1 menit juga. Nih, cek. Udah bersih kan? Iya. Itu namanya dikerja. Disemprot, bukan dicerita. Terlalu banyak pengaruh ini dan itu. Ini dibuktikan ini yang dimaksud. Bukan dicerita. Ini yang dimaksud dikerja bukan dicerita. Lumut hanya dalam waktu 1 menit. Jadi ini ndak ada stop buah. Buah jalan terus Pak. Ini baru ini bunga udah keluar semua. Jadi bukan hanya penyakitnya, tetapi semua, iya, dari untuk mengeluarkan buah, memperbaiki tanah, mengatur pH tanah, mengatur batang yang lumut, mengatur pano, mengatur semua. Ini yang dimaksud teknologi agrodaik. Iya Pak, teknologi. Yang penting disemprot kena semua batang, kena tangkai, kena buah. Dan ini masih muda sekali kan Pak yang ini, masih 2 bulanan, ini sudah berbentuk buah. Ini buahnya sudah. Biasanya itu belum ada isi, belum ada buah. Ini sudah. Dan ini udah keras. Jadi tidak sampai 2 bulan, paling ini 2 minggu, 3 minggu, udah bisa dipanen. Nah, inilah perjalanan. Dipanen ini, maka muncul ini cepat Pak. Cepat bunga itu keluar. Inilah saya sudah katakan. dipanen ini, muncul lagi ini yang baru. Belum dipanen udah muncul. Iya. Nggak pernah ada kejadian kan Pak? Ya gitu loh. Nah inilah yang saya maksud. Kalau ini dipanen 2 kali aja 1 tahun, berarti kita menghasilkan 4 kilo. 4 kilo kali 30.000 atau kali 25.000, berarti 1 pohon bisa menghasilkan 100.000. 1 pohon. Gitu loh Pak. Sepanjang pelihara Makadari itu pelihara coklat Bapak, bisa menghasilkan 100.000 1 tahun. Jadi bukan yang saya tadi sampaikan hanya 1 musim. Ini 2 musim. Nah inilah sekarang ini sebenarnya belum ada buah. Iya kan Pak ya, tetapi inilah hasilnya. Itu aja barangkali Pak, semuanya selama ini udah kena Pak ya, penyakit PBK ya, membatu isinya ya. Ya membatu isinya, 9 hari yang lalu kita sudah semprot. Ya, kita mau memperlihatkan bahwa semua kakao yang tergantung tidak ada yang rusak sepanjang diberikan dengan teknologi agrodaik. Semuanya bagus. Karena Bapak selama ini masih menganggap bahwa hasil kakao sedikit sekali hasilnya Pak ya. Kalau ini dapat diatasi, bukan main pendapatan petani Pak. Itu loh. Nggak ada pendapatan di atas selain daripada tanaman kakao. Nah, yang selama ini sudah ditinggal, sudah dibuang. Cuma petani itu nggak ada ilmunya. Ini satu biji, 1 kilo kering, 35 biji. Kalau ini menghasilkan 70 biji aja, itu kan sampai 100 lebih. 70 aja, 1 kali panen, berarti sama dengan mendapatkan kering 2 kilo. 2 kilo ini kali 30.000 aja 1 kilo, berarti 60.000. Iya Pak ya, 60.000. Sekarang saya kasih satu teknologi karena banyak kali waktu, yang simpel aja, kita membuat pembuktian bahwa ini sekecil-kecilnya 1 musim bisa mendapatkan 60.000 per pohon. Rusak. Sekarang dibuka Pak. Dibuka. Ini udah disemprot kemarin ya? Sudah. Ya, ini. Bagian bawah. Ya.
Jangan dibuang, itu ada semua isinya. Iya. Dibuka, Pak. Gak ada kan? Bagus semua. Dan isinya Bapak bisa lihat. Isinya Bapak bisa lihat bahwa nah, kira-kira yang Bapak anggap ini Pak, ini masih muda sekali Pak ya. Tapi ini udah ada isi, pasti. Nah, udah. Gitulah. Bapak cari kira-kira yang tua, yang sudah disemprot, yang betul-betul sudah terserap. Bukan saya yang kupas Pak ya, Bapak sendiri. Nah, jangan sampai dikira saya baca-baca. Simsalabim abrakadabra, tidak. Nah, ini Pak PPK-nya udah. Ini. Ya, ini yang merusak. Jadi inilah sampai terjepit. Ini di dalam, kita lihat settingannya. Ini yang merusak. Akhirnya nggak bisa dipanen. Akhirnya nggak bisa diambil hasilnya. Sekarang ini Bapak bisa lihat. Saya tinggal tarik 8 hari. Udah bisa. Ini Bapak bisa lihat. Ini yang merusak semua. Ini yang membuat membatu kemarin. Seandainya nggak kena ini, sama kemarin Pak ya. Sekarang tidak ada. Jadi perbaiki Pak. Kakak Bapak. Perbaiki. Ongkosnya satu pohon cuma 1.400 rupiah. Hasilnya satu pohon bisa menghasilkan 2 kilo. Kalau 70 biji berarti 2 kilo kering. 2 kilo kering dijual aja kali 35.000, 70.000. Satu tangki harganya 100.000. Satu kilo. 1 kilo itu menghasilkan 10 tangki. 100 gram per tangki. Kalau 10.000 per tangki disemprot dengan 7 pohon, satu pohon isinya 70, berarti bisa menghasilkan 2 kilo. Kalau 2 kilo dipotong harganya satu tangki cuma 1.400, itulah 70.000 dikurang 1.400, lebih 60.000 keuntungannya 1 kilo. Maka petani coklat itu akan kaya sepanjang kembali memperbaiki coklatnya. Ingat Pak ya, ini kunjungan kami yang ketiga sore ini untuk pembuktian daripada apa yang pernah dilakukan oleh petani. Kami sekarang ini tetap berada di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe. Yang lalu di sini masih dinyatakan bahwa di belakang yang kami semprot, tapi mewakili aja yang satu-satu ini adalah bahwa di sini juga sama dengan penyakit di seluruh Indonesia, itu penyakit PBK. Tapi kami selalu mengingatkan kepada petani bahwa insya Allah kalau sudah kena teknologi agrodaik akan sembuh semua. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian yang ada di sini, jangan lagi ada yang dibuang kalau ada yang kena penyakit. Iya Pak ya, jangan yang sepanjang masih tergantung, sepanjang ini masih basah, ini basah, kalau ada yang busuk buah ini basah, jangan, itu masih bagus semua Pak ya, masih bagus. Jadi ini pembuktian bahwa tanggal 28 September disemprot, hari ini tepatnya yaitu tanggal 6, hari ini berarti baru 8 hari disemprot. Ini sudah bagus. Ya, jadi mulai 1 minggu ke atas itu Pak sudah bisa dibuktikan. Mari kita membuktikan saja. Ini yang terkena PBK. Ini ada gelarnya. Insya Allah sudah sembuh semua itu. Ada parang Bapak? Jadi pendek aja caranya, ya diambil, ya belah Pak. Kue. Ya, ya. Nah, ini Bapak bisa lihat yang lalu ada kena PBK. Ini Pak ya. Biasanya kalau ada kena begini udah membatu sepotong. Jadi ini langsung menjalar ke sini dalam waktu yang singkat. Ya Pak. Nah ini. Jadi kalau sudah begini membatu sudah Pak ya. Sudah susah dikupas. Nah ini Bapak bisa lihat bahwa tidak ada yang membatu. Dan ini cepat sekali tuanya. Cepat tua Pak. Ini 8 hari yang lalu. Bisa Bapak lihat. Ini tidak ada yang membatu. Ini Pak.
kita berani positif mengatakan tidak ada yang rusak. Ini Pak. Ah, ini PBK yang kena ini. Langsung mati. Ya. Ini kena ini. PBK-nya. Ini yang membuat membatu. Ini baru 8 hari. Baru 8 hari hasilnya sudah begini. Iya Pak ya? Tidak selalu disimpan dengan kedai, artinya pakai hati waktu bisa 1 minggu atau 10 minggu kan 10 hari kan. Baru semprot Semprot lagi. lagi. Nggak usah. Kalau Bapak udah semprot sampai 1 bulan nggak usah. Oh, tidak usah. Iya, enggak berulang-ulang Pak, enggak. Lama jadi pakai itu kalau begitu. Iya, lama Ini murah. Kalau ini udah pakai, Kalau nggak kita usah lagi. terlalu buang-buang itu maka Iya. gunanya. Sampai panen ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ngumpul yang lalu tanggal 20. Tanggal 21, yang lalu 21 September, kita ini semprot semua pakai agrodaik, teknologi agrodaik, bersama dengan ibu ini, dan ada beberapa yang hadir. Dan sekarang ini adalah tanggal 6 Oktober, berarti sudah hari ke-17 Bu ya? Iya. Hari ke-17 hari ini, Iya. dan kita sudah semprot semua. Tadinya masih agak kecil-kecil, begitu cepatnya Iya. besar. Nah, pada saat ini yang pemilik kebun dan ketua kelompok tani ini, beliau adalah ketua kelompok tani, kami ingin membukakan, memperlihatkan hasil daripada yang kami tunjukkan, bahwa semua yang tergantung tidak ada lagi yang terserang hama PBK dan busuk buah. Nah, ini hari tanggal 6 Oktober ini Bu, saya sudah kunjungi 4 tempat. Oh iya. Ya, jadi ini tempat terakhir ini sore ini. Untuk pembuktiannya melihatkan semua apa yang kita janjikan. Nah, inilah salah satu, jadi saya tidak berbicara lagi ilmiahnya. Ini sudah rusak, ini udah rusak, ini sudah rusak, ini rusak. Artinya sudah kena PBK. Ini kena PBK, ini kena PBK. Ini ibu baru aja dia buka. Dia potong ini, biasanya ini sudah tidak ada isi. Ayo mari parangnya Dek. Parang buka Bu Haji. Biasanya ini tidak ada isi. Ini masih muda. Nah, kita buktikan. Biasanya macam begini tidak ada isinya, dan ini sudah rusak semua. Ini bisa dilihat, dikupas, ada isi. Normal, kembali. Ya. Padahal biasanya lalu ini, kalau udah begini tidak ada isi. Ini isinya bisa kita langsung buka. Nah, ini contohnya. Ya, ini tinggal menunggu waktu, menunggu hari. Padahal ini biasanya sudah tidak ada. Ini hanya hitam, gitu loh Pak. Nah, inilah hasilnya yang ada. Ya, ini menunggu waktu karena ini masih muda. Ini tinggal hasilnya. Dan ini tidak ada yang membatu. Ini bisa kita lihat semua. Ini walaupun hitam, ini tadinya busuk buah. Ini walaupun hitam, ini ada isinya semua. Semua berisi. Ini isinya, padahal ini busuk buah. Biasanya sudah tidak ada isi, ini isinya normal. Gitu loh Pak. Jadi artinya tidak ada lagi coklat yang bisa dibuang. Semua berfungsi. Begitulah keuntungannya petani coklat. Ibu ini 2 hektare, paling sedikit untungnya 25 juta. Dalam pemetikan ini, saya bisa menghitungkan sebentar. Ini, ya, ini Pak. Ini tadinya yang rusak Bu ya, bijinya. Iya. Nah, ini kembali jadi bagus. Buka panganu, lepas itu. Isi. Nah, ini pembuktian. Ini isinya dalam. Bagus. Nah. Iya. Ini ini lagi. Yang dianggap tidak ada isi. Jadi ini yang dianggap tidak ada isi yang lalu, itu biasanya langsung digunting, langsung dipetik, langsung dibuang, dikubur. Nah, ini tidak ada kubur. Nah, ini. Nah, inilah pembuktian yang kita sampaikan. Bahwa Ibu tidak ada lagi buah yang bisa digunting, dibuang. Ini bisa lihat hasilnya semua. Bagus semua. Semuanya bagus. Yang hitam begini, yang lalu-lalu pasti dikatakan rusak Bu ya. Iya. Nah, ini tidak ada. Ini yang kulitnya udah begini nih, yang selalu dikatakan bahwa sudah rusak harus dibuang. Tidak ada boleh dibuang. Ya, ini sekarang lagi. Ini kita lihat. Nah, ada. Langsung aja dibikin begini. Kulitnya. Dalam waktu yang sangat singkat, padahal ini kulitnya. Kulitnya tidak berubah tetap. Kulit tidak berubah, isi yang berubah ini. Jadi di mana dikatakan penanam coklat itu gagal? Tidak.
Cuma hanya belum ketemu dengan teknologi yang namanya teknologi agrodaik. Bukan pupuk dan bukan juga racun. Masih muda. Iya Bu ya, ini udah rusak Pak Bayu. Ini udah rusak, ya kan? Ini udah. Sedangkan ini masih muda sekali. Sudah ngomong rusak. Iya. Tapi kenapa ini? Ini rusak. Ini mati udah ya. Ini masih muda sekali. Ya ini udah mati PBK-nya. Inilah ditakuti oleh dunia. Bukan Indonesia Bu. Tapi ini udah bisa dibuka. Ini di dalam. Ini dalam. Ini dalam udah rusak. Ini karena ini masih muda. Ini terbuka semua di dalam. Yang tadinya dianggap sudah tidak bisa. Ini sudah langsung dibuang. Tapi ini tidak ada yang rusak. Ini Ibu. Tidak ada yang rusak. Bapak minta tolong. Tadi anunya guntingnya itu bisa belah. Yang dianggap rusak. Ini semua dianggap udah rusak. Ini udah kena PBK semua. Pak. Pak ini dipotong-potong dua aja. Belah. Ya udah cukup. Nah, ini lihat isinya nggak berubah di dalam. Jadi inilah kulitnya. Ini masih muda sekali nih. Coba buktikan lagi, masih ada nggak? Ini juga rusak. Buka lagi Pak. Ini gunting pakai gunting itu aja. Nah, buka. Nggak ada bedanya. Masih muda sekali, tapi sudah berisi. Ini Pak cepat kali tuanya Bu. Cepat. Nggak masuk akal. Nah, ini. Nah, inilah kita lihat. Ini ada PBK Ibu. Ini ada juga PBK. Ini ada PBK. Ini ada PBK. Ini ada PBK. Ya Bu ya. Semua kan bagus. Karena kenapa? Kalau Bapak buka, begitu kasih begini aja udah licin, berarti udah aman. Berarti makanan udah masuk ke dalam. Bahwa semua yang ada di pohon, yang hitam, yang ini, semua akan kembali jadi bagus. Itu tanggung jawab Ibu menyampaikan kepada semua petani. Mudah-mudahan petani di sini tidak ada yang menebang kayak di daerah-daerah lain. Ya Bu ya. Nah, inilah yang butuhkan. Karena walaupun dikatakan itu PBK itu tidak ada. Pembuktian kita sudah banyak kita buktikan. Dan kemudian cepat tua, cepat panen, uang beredar. Biasanya cuma 2 kali setahun, bisa jadi 3 kali setahun. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat bahwa dengan ketemunya teknologi agrodaik mampu mengatasi penyakit kakao. Ya, tidak ada lagi yang namanya tergantung. Jadi semua ini Bu yang tergantung, ini hampir 100 biji, semua bagus. Semua yang tergantung yang Ibu sudah aplikasi, semua bagus. Jangan lagi melihat kulit. Kulit ingat, kulitnya tidak berubah, yang berubah isinya. Jangan lagi ada. Dan jangan lagi mendengarkan semua yang ngasih tahu Ibu bahwa kalau kulitnya sudah begini, udah rusak tanam. Tidak ada. Oke Bu? Nah Ibu jadi ahli kakao sebagai ketua kelompok tani, sebagai Ibu ahli kakao di kecamatan ini.